Inilah kisah dari lahirnya kesatria Ula, putra dari Raden Werkudara, yaitu Antareja. Kisah lahirnya Antareja. Bagaimana kisahnya? Langsung kita ke ceritanya. Kisah diawali di kerajaan Hastina. Prabu Duryudana bertemu dengan Patih Haryo Sengkuni. Duryudana menghentakkan tangannya. Paman Sengkuni, sini maju, jangan terlalu jauh. Nanti kalau aku bisik-bisik malah dikira aku sedang asma. Boten anak Prabu, tidak. Saya nunggu di sini saja sambil jaga jarak. Takutnya kalau anak Prabu marah nanti ludahnya muncrat kena baju saya yang baru ini. Saya baru diambil dari tukang laundry. Ada apa loh? Kok mukanya kayak orang belum bayar cicilan? Anak Prabu Duryudana. Paman, hatiku ini panas. Pandawa itu loh, makin hari makin makmur. Kerajaan Ngamarta itu sekarang luar biasa mewahnya. Rakyatnya sejahtera, masjidnya penuh, puasanya ramai, dan pasar-pasar di sana pada ramai. Wah, aku iri paman. Aku ingin mereka hancur sehancur-hancurnya. Oh alah, anak Prabu. Penyakit iri itu memang lebih bahaya dari asam lambung. Tapi ingat loh, dalam kitab itu disebutkan hasad atau iri hati itu bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Sayang kan kalau ganteng-ganteng begini pahalanya habis cuma gara-gara mikirin tetangga. Wah paman, jangan begitu. Sejak kapan paman jadi ustadz? Tumben bicaranya benar. Sesekali lah anak Prabu, biar kalau mati nanti ada jalannya sedikit. Tapi meskipun iri itu dosa, kalau hatinya sedang terlanjur gatal ya harus digaruk. Kita jangan menyerang langsung. Kalau kita menyerang langsung nanti kita dikira jahat oleh netizen pewayangan anak Prabu. Wah, lah terus gimana paman? Gimana solusinya? Kita pakai tangan orang lain anak Prabu. Kita kompori Prabu Naga Pratala dari Jangkar Bumi. Kita bilang saja Pandawa itu mau merebut wilayahnya. Biar mereka perang sendiri dengan prajurit dari Jangkar Bumi. Kita mah apa, cuma jadi penonton sambil nunggu mereka babak belur. Sambil kita lihat siapa yang akan menang. Kita di sini tinggal perbaiki diri sedikit-sedikit di sini. Enak tuh Duryudana, keponakanku. Tapi paman, apa itu tidak termasuk adu domba? Lah. Ini namanya strategi marketing politik, keponakanku, anak Prabu. Padahal ya memang adu domba, tapi tenang. Nanti kita kalau sudah menang kita sedekah yang banyak buat tebus dosa ini. Gimana, keponakanku? Paman ini memang pinter kalau urusan nyari jalan tikus. Ya sudah, berangkat sana. Tapi ingat paman, jangan terlalu banyak bohongnya, nanti lidahnya pendek loh. Walah. Lidah pendek mah urusan nanti. Yang penting urusan dari anak Prabu Duryudana beres. Permisi anak Prabu, mau jalan kaki saja biar sekalian olahraga. Hitung-hitung jalan menuju tobat, tapi lewat jalur muter-muter. Aku mohon pamit anak Prabu Duryudana. Begitulah sifat manusia yang lupa akan syukur. Padahal nikmat Allah itu luas, tapi karena hati yang sempit, milik orang lain selalu terlihat lebih manis
Semoga kita dijauhkan dari sifat iri dan dengki ya. Amin amin ya rabbal alamin. Prabu Nagobagindo datang dengan suara tertawa yang menggelegar. Wah, mana yang namanya Pandawa? Katanya sakti, katanya titisan dewa. Tapi kok kerjaannya bau minyak goreng begini? Keluar kalian, para Pandawa. Werkudara dengan suara berat dan tegas. Wah, aku Raden Werkudara tidak perlu teriak-teriak, telingaku tidak tuli. Ada perlu apa engkau datang ke Ngamarta tanpa permisi? Mau minta sumbangan atau mau cari perkara? Aku Prabu Nagobagindo dari Jangkar Bumi. Aku datang untuk menyatakan istanamu, untuk meratakan istanamu. Akan kuratakan dengan tanah. Karena aku dengar kalian para Pandawa sombongnya sudah menembus langit. Wah, loh, sombong. Sombong itu kalau merasa lebih besar dari Tuhan. Kami di sini cuma rakyat biasa yang berusaha taat. Engkau itu cuma termakan hasutan Sengkuni. Wah, hati-hati. Orang kalau gampang percaya berita hoax, itu tanda hatinya sudah kotor. Seharusnya dicek dulu, tabayun dulu. Banyak bicara kau. Tabayun, terimalah ini. Semburan api Naga Jangkar Bumi. Ayo, wah. Ayo, maju kowe. Werkudara. Wah. Wah. Waduh. Mataku rasanya perih. Resno jeliteng kakangku. Tubuhku rasanya mendidih. Astagfirullah. Kok panas sekali, aduh. Mataku. Aduh yo. Wah. Baru sekali sembur saja sudah pingsan. Mana kesaktianmu, Werkudara? Katanya punya kuku Ponconoko, tapi lawan asap saja sudah KO. Semar masuk mendekati Raden Werkudara yang pisan. Begegep ugek sat bulito hamal. Aduh Gusti Werkudara bangun. Aduh, ini musuh macam apa toh, baunya kayak belerang campur jengkol. Nagobagindo kurang ajar ya. Wah, orang tua, minggir. Kalau nggak minggir, kamu mau aku jadikan kerupuk. Sabar Raden. Jangan bangga dulu. Mentang-mentang Gustiku Ndara Werkudara matanya kamu sembur sakit, terus kamu mau seenaknya sendiri. Oh, nggak bisa begitu. Jangan bangga dulu dengan kekuatan. Ingat, di atas langit masih ada langit. Kekuatanmu itu cuma titipan, jangan dipakai buat menindas. Gusti Werkudara, mundurlah dulu. Ini bukan lawan tandingmu. Ini bukan urusan otot, tapi urusan nasab atau keturunan. Wah ya, Kakek Semar,
Aku mundur dulu.